الجهد والقبول والتمام بالوصول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرات جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين من مشارق الأرض ومغاربها ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوتاد والأبدان جميع مشايخنا بالدين وجميع آبائنا أمهاتنا أزواجنا ثم إلى حبيبنا سيدنا إن الله يغفر لهم وإن تعلم تعليم من تذكر تذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التماسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى واقتراح وجهنا تبارك وتعالى إن الله جنبنا الفتن والمحن ما ظاهر منها وما بطن وأن يجعلنا من الذين يستمعون من قبل الله يفعل الله إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحمد لله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. قال Ad-Darsul Ashir, pelajaran yang ke-10 dalam kitab Is'af Talibi Ridal Khallaq bi Bayani Makarimil Akhlaq di halaman 44 ini. Al-Habib Umar masih berbicara tentang kejujuran, as-sidqu fil amali, kejujuran dalam beramal, dalam melakukan aktivitas. Bagaimana dalam aktivitas kita? Dan kita memang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dekat dengan orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian beserta orang-orang yang jujur. Jadi kita belum bisa jujur dekat dengan mereka, orang-orang yang jujur. Siapa? Mereka Nabi Muhammad, para nabi, para rasul, para aulia, para ulama-ulama saleh, guru-guru kita. Ikuti perjalanan mereka, perjalanan yang jujur, perjalanan yang membuahkan hasil zahir dan batin. Jadi jujur ini harus dipahami bahwa jujur bukan artinya dalam keadaan polos. Ya, ada orang polos dengan jujur. Mana fulan bin fulan? Saya mau bacok dia, Masya Allah. Kemudian kita jujur di situ. Itu bukan kejujuran yang diharapkan oleh syariatul Islam. Tapi itu orang polos. Kalau dia bilang tuh ada di situ, wah, dibacok mati dia. Mana ulama? Saya mau cekek dia. Santri dengan dungunya, dungu and polos, ada di sana di rumahnya, wudu, dicekek. Nah, ketika itu harus kita pahami makna dari sidik, ya, makna dari kejujuran. Apakah itu di situ harus berkata apa adanya? Diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga hal yang 5. Daruriyatul khams, menjaga agamanya Allah. Ya, menjaga agamanya Allah, menjaga jiwa, menjaga bangsa, kemudian menjaga keluarga besar, menjaga
harmonisasi, ya. Seperti zaman-zaman dahulu Belanda bertanya kepada masyarakat yang ada, mana masyarakat yang ada, saya mau bom, dikasih tahu, dibom akhirnya. Yang seperti itu harus pintar kita melihat kepada siapa kita berbicara. Apakah di situ harus berkata sewajarnya atau kita alihkan ucapan, gitu. Nah, ketika itu wajib kita alihkan ucapan. Ya, wajib kita alihkan ucapan. Yang agama pula yang mengajarkan kepada kita. Bukan artinya di situ adalah kedustaan, tidak menjaga yang namanya. Menjaga. Kalau misalnya diberitahukan dengan sesungguhnya alhamdulillah, maka masyarakat akan dibom, masyarakat akan dibunuh. Mereka para aulia, mereka para ulama bakal dibunuh. Ya. Dijaga. Ada preman datang ke pesantren, datang ke Majelis Salim, bawa golok. Mana guru? Dikasih tahu ini dan ini. Itu namanya dungu. Bukan jujur namanya. Ya. Jadi otaknya harus diperbaiki. Kejujuran mana yang harus ditindaklanjuti dan mana yang tidak perlu untuk dikatakan secara polos. As-sidqu fil amal. Alhamdulillahi wali taufiq wal hidayah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufiknya. Taufik itu memudahkan untuk melakukan ibadah. Orang kalau udah dapat taufik, dia melakukan ibadah mudah. Dia melakukan ibadah mudah. Mau ngaji, kalau udah dapat taufik mudah. Mau zikir, kalau dia udah dapat taufik mudah. Mau melakukan aktivitas dakwah, mau sedekah, seluruh aktivitas yang diridhai oleh Allah mudah karena dia udah mendapatkan taufik. Makanya sudah benar. Alhamdulillahi wali taufik wal hidayah. Setelah itu yang memberikan hidayah, taufik dulu baru hidayah. Ada orang merubah tatanan sudah benar wabillahi taufik wal hidayah. Kemudian ada orang merubah tatanan wabillahil hidayah wa taufik, salah dia. Ya, karena seseorang sebelum mendapatkan hidayah taufik terlebih dahulu. Kemudian baru dia mendapatkan petunjuk yang besar yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya proses untuk mendapatkan hidayah dengan taufik. Taufik kan melakukan ibadah. Bagaimana mungkin orang bakal mendapatkan hidayah tanpa dia melakukan ibadah? Jangan kita menunggu bola, kita yang mencari bola. Terus beribadah lagi, zikir lagi. Kita belum bisa mimpi baginda Rasulullah. Terus lagi berusaha ngaji yang khusyuk, ngaji yang telaten, zikir, kemudian khusyukkan lagi, menjalankan aktivitas kita penuh dengan sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti. Kita mampu untuk menjalankan sunnah Rasulullah, jalankan. Bahkan Al-Imam Ma'ruf Bait Jamal, seorang wali besar di antara gurunya Sayyidul Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, itu di antara murid-muridnya yang kalau misalnya mau menjadi murid beliau, itu di antara kekhususan adalah bagaimana muridnya bisa menjalankan sunnah Rasulullah. Seingat apapun menjalankan sunnah Rasulullah. Seingat apapun menjalankan sunnah Rasulullah. Ada di antara mereka yang berniaga. Bagaimana cara berniaga? Sebelum berniaga, sebelum berjualan, sebelum jualan ini dan itu, baik online kalau zaman sekarang atau bagaimana ceritanya. Apa yang harus dia lakukan lewat sunnah baginda Rasulullah. Berhasil mereka seluruhnya. Kenapa? Karena yang mereka lakukan sunnah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Abdurrahman Al-Masyhur ketika kedatangan seorang murid dan muridnya di antara kalangan orang kaya, itu enggak langsung disuruh menjadi murid, enggak langsung diterima menjadi murid. Akhirnya disuruh sama Habib Abdurrahman Al-Masyhur, sang pengarang kitab Bughyatul Mustarsyidin, kalau engkau mau menjadi muridku, engkau beli lakham dulu di pasar, fi suq Tarim, di pasar Tarim. Lakham itu artinya ikan kering. Ya, ikan kering biasa kalau kita di pesisir kan banyak ikan-ikan kering yang dijual tuh. Memang baunya lumayan kalau misalnya dalam keadaan mentah, tapi kan kalau udah matang, masya Allah. Kalau udah digoreng campur sambal, masya Allah.
Ya, banyak orang yang nggak begitu suka. Kemudian syarat engkau kalau mengaji, beli dulu ikan asin. Ikan asin. Dan pakai plastik yang kelihatan, nggak boleh plastik yang hitam. Akhirnya tuh santri dari keturunan orang kaya beli, karena memang niatnya ikhlas karena Allah. Akhirnya beli di pasar Tarim, beli tuh lakam ikan asin, akhirnya dibawa lagi kepada gurunya Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Ketika itu apa yang beliau katakan? Kalau begitu jadinya sekarang kau boleh ngaji. Ayo baca kitab. Artinya apa? Dimurnikan dulu kotoran yang ada di dalam hati sang murid. Soalnya kalau misalnya dia ngaji tanpa dimurnikan kotorannya, susah. Yang ada nanti bakal buruk sangka kepada guru. Yang ada bakal buruk sangka kepada Rasul. Bahkan bisa jadi dia buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Buruk sangka. Ini repot. Kenapa? Karena memang hatinya tidak dibersihkan. Sementara mereka para ulama-ulama kita, kaum-kaum salihin kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita tempo dahulu, kalau misalnya mau ngaji, husnudzannya kuat kepada Allah. Husnudzannya kuat kepada baginda Rasulullah. Begitulah pula kepada guru-gurunya, husnudzannya tinggi. Sampai tidak ada tempat berburuk sangka kepada sang guru. Gitu. Saking apa? Saking tingginya baik sangka. Nah, bagaimana kita nih? Jadi baru satu kalimat di sini diungkapkan oleh Al-Habib Umar, Masya Allah, tinggi sekali. Alhamdulillahi wali taufiq wal hidayah. Wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa mustafa. Dan semoga cucuran kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan salam sejahtera kepada hamba-Nya. Nabi kalau disebut dengan Abdullah bergembira sekali. Bergembira aku ketika Allah menyebut nama aku sebagai hamba-Nya. Contoh dalam Al-Quran, Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Siapa hamba-Nya? Nabi Muhammad. Hamba-Nya Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ila masjidil aqsa, dari masjidil haram menuju masjidil aqsa. Itu yang disebut dengan Isra. Yang dalam Mi'rajnya banyak, dalam sabda-sabda Rasulullah berbicara tentang Mi'raj. Wa Mustafa, dan pilihannya Allah. Mustafa, pilihannya Allah. Wa ana min Quraisy, aku dari kaum Quraisy. Wa akhtarani min Quraisy, Allah Subhanahu wa taala memilih aku dari kaum Quraisy karena sebaik-baik manusia dari kalangan Arab nasabnya, dan sebaik-baik dari bangsa Arab itu adalah dari bangsa Quraisy wabil khusus. Dan aku wa ana min Quraisy, sedangkan aku dalam sabda Rasulullah adalah dari bangsa Quraisy. Kemudian lagi lebih dikhususkan lagi dari keturunan Abdi Manaf, kemudian sampai ke Abdul Muttalib. Wa ana min Abdul Muttalib, dan aku dari keturunan Sayyidina Abdul Muttalib, Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Dan itu setinggi-tingginya nasab, dan aku dari mereka, yaitu dari setinggi-tingginya nasab. Sallallahu alaihi wasallam. Wa khirati, dan aku pilihannya, min khalqi, dari makhluknya Allah. Aku anak sayyidu waladi Adam, aku adalah junjungan anaknya Nabi Allah Adam. Aku artinya junjungannya manusia. Ana sayyidul anbiya wal mursalin, aku adalah junjungan para nabi dan rasul. Sayyidul anbiya wal mursalin, artinya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah memilih manusia, di situ ada nabinya, dan dari nabinya ada rasulnya, dan dari rasulnya ada 25 nabi dan rasul. Yang dari 25 nabi dan rasul dipilih lagi menjadi 5. Itu Nabi Allah Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Allah Nuh. Dan dari 5 itu intinya adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad, yaitu junjungan kita, Nabi Muhammad, junjungan. Man kathura qaumuh,
Wasada fi qaumi, itu yang banyak kaumnya dan junjungan dalam kaumnya. Dan orang-orang ketika mempunyai hajat kembali kepadanya dan menjadi qudwah hasanah, menjadi contoh tauladan yang sangat agung. Itu yang disebut dengan sayyidul qaum, junjungannya satu kaum. Dan baginda Rasulullah sayyidul mursalin, junjungannya para rasul. Kalau udah disebut dengan junjungannya para rasul, berarti junjungan alam, sayyidul alamin, yaitu junjungan alam. Allahu akbar. Ikuti baginda Rasulullah, al-mab'uthi bil inayati, yang dibangkitkan penuh dengan pertolongan. Semua perkara baginda Rasulullah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Geraknya, seluruhnya, aktivitasnya itu semuanya ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi wa ashabihi, dan kepada keluarga dan para sahabatnya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil liqa'il maula jalla jalal, dan kepada orang yang mengikuti mereka, yaitu mengikuti keluarga dan para sahabatnya dengan kebaikan sampai berjumpa, yaitu sampai hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai nanti di hari mahsyar. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan tersebut, amin. Yang mencintai keluarga baginda Rasulullah dan mencintai para sahabat. Fasal wa tatabba'i, itu diantara perangai ahlu sunnah wal jamaah, itu betul-betul sebagaimana yang telah diungkapkan oleh Imam Al-Haddad, mengikuti perjalanan sebelum kita, yaitu walzam kitab Allah waqtadi sunnatan. Walzam kitab Allah, rutinitaskan untuk selalu memegang teguh kepada ajarannya Allah, kitabullah, yaitu Al-Quran, memahaminya, membacanya, menjadikan keagungan, mengamalkan Al-Quranul Karim. Begitu juga hadis baginda Rasulullah, dibaca, dihafal, diamalkan, ditebar, dan mengikuti kaum as-salafun as-salihun, ya, mengikuti mereka para ulama sebelum-sebelumnya, karena itu adalah perjalanan. Kalau misalnya mereka para ulama sudah benar dalam perjalanannya, kita nggak perlu bikin perjalanan lain. Kenapa? Itu perjalanan sudah dilalui oleh mereka para ulama-ulama saleh, sudah dilalui oleh guru-guru kita. Kenapa harus kita bikin jalan yang lain yang belum ketahuan benar salahnya, yang kita belum melihat apakah lebih cepat atau tidak. Ini udah lebih cepat, fi asra'il waqt, dalam secepat-cepatnya waktu dia bisa sampai kepada Allah dan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, faqad sabagal kalamu 'anil sidqi fil hadithi wal qawli, sungguh terdahulu ucapan tentang kejujuran dalam ucapan. Wa anna dzalika muhimmun fi hayatil muslimi, yang demikian itu karena sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Kita mengaku bahwa kita muslim, kita beriman kepada Allah, kepada Rasul, hari kiamat, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari kiamat, ketentuan baik dan buruknya, kita beriman. Itu semuanya dalam rukun iman yang ada. Kalau betul beriman, pentingkan urusan kejujuran. Wa wajibun an yurbiya alaihi ahla baiti, dan merupakan sebuah kewajiban untuk mendidik keluarganya. Anak istrinya disuruh jujur, keluarga besarnya disuruh jujur. Karena jujur adalah benteng dari sebuah keselamatan. Wa yu'allimahum, dan mengajarkan mereka, yaitu keluarga, annan najata fi, karena kesuksesan ada dalam satu kejujuran. Udah mulai bohong aja dah. Padahal dia main zaman sekarang HP namanya, tapi dia bilang enggak main HP. Dia main HP cuma setengah jam, tapi dia main HP-nya 5 jam, tapi dia bilang 1 jam. Ini hati-hati nih. Kedustaan, dusta, hati-hati, perlu diperbaiki. Ya, perlu betul-betul diperbaiki. Gitu. Zaman-zaman banyak fitnah. Gitu. Zaman-zaman akhir zaman sekarang, zaman banyak fitnah, di mana mendidik anak menjadi seakan menjadi buah si malakama, gitu, mengajarkan buah si malakama seakan-akan buah si malakama. Wa annahu yaqtadi fi dzalika, dan ingatkan bahwasanya dia bisa mengikuti
binabiillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti Nabi. Syabihu wa tabi'u. Dikatakan oleh Al-Habib Umar, ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Serupakan Nabi Muhammad. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maukah kita mau berjumpa dengan Nabi Muhammad kelak nanti di hari akhirat? Maukah kita melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak nanti di hari kiamat? Nanti di padang mahsyar kita berjumpa dengan Nabi Muhammad. Di telaganya kita bisa minum di telaganya Nabi Muhammad. Ketika di dalam kubur, apakah kita mau dengan Nabi Muhammad? Tabi'ah. Tabi'ah. Wa syabbihu. Ikuti dan serupakan. Amalkan sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan masukkan yang ada di dalam hati kita selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rusak. Yang ada di dalam hati kita kalau selain itu adalah Nabi Muhammad, rusak. Kecuali yang berurusan tentang syariatnya, yang berurusan tentang tabiatnya, yang berurusan tentang ilmunya, yang berurusan tentang sunnahnya, enggak ada masalah. Jangan kita kotori hati kita dengan selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada lebih istimewa dari Nabi Muhammad? Apakah ada lebih agung dari Nabi Muhammad? Apakah ada orang yang lebih segalanya dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya tidak. Wa yatakhallasu min afatin nifaqi, dan memurnikan dari keluputan kemunafikan. Wa yatakhallas, dia memurnikan diri bagaimana dia keluar dari kemunafikan. Kalau misalnya ada dalam dirinya masih dusta, keluarkan. Kalau di dalam dirinya masih ada sifat-sifat munafik, keluarkan, keluarkan dari hati. Jangan sampai ada kemunafikan dalam hati kita. Jangan. Wala yazalu yadhharu atharu dzalika ala bagiyati a'dha'ihi wa bagiyati muamalatihi fi hadhihi al-hayat. Yang selalu dia perlihatkan dampaknya itu di anggota tubuh yang lain dan di sosialisasi yang lain dalam kehidupan ini. Teruskan. Dalam sosialisasi kita perlu dengan sebuah kejujuran. Kita dengan masyarakat penuh dengan kejujuran, dan masyarakat dengan masyarakat yang lainnya penuh dengan kejujuran. Rakyat dengan pejabat, rakyat dengan pemimpin, pemimpin dengan rakyat penuh dengan kejujuran. Fayattasilu sidquhu fil qawli bisidqihi fil amali. Maka dia sambungkan. Maka jujurnya itu, kejujuran dia sambungkan dalam ucapan dengan kejujurannya lewat amal perbuatan. Sesuai. Amal perbuatannya sesuai dengan ucapannya. Ucapannya sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau tidak sesuai, munafik namanya. Berkata tidak apa yang dia lakukan. Sebagaimana yang telah dikatakan, naqulu wa la naf'al. Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau dalam munajatnya, naqulu wa la naf'al, kami katakan tapi apa yang tidak kami lakukan. Artinya ini ungkapan munajat betapa rusak dalam hati. Ini ungkapan bukan berarti itu yang dilakukan oleh Imam Abdullah bin Husain bin Tahir. Pengakuan diri seperti itu. Dan itu alangkah indah. Orang yang saleh mengaku buruk, orang yang saleh mengaku zalim. Sebagaimana dalam doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami sudah berbuat zalim kepada diri kami. Yang bisa jadi tidak berbuat zalim, tetapi itu adalah i'tirafun nafs, pengakuan jiwa. Rabbi inni zalamtu nafsi, ya Allah, sesungguhnya aku sudah berbuat zalim kepada diriku. Seperti dalam doa-doa baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibuat kezaliman oleh Nabi Muhammad? Tidak. Tapi mengajarkan kepada umatnya, itulah hakikat munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih asik kita mengatakan bahwa kita ahli dosa daripada kita adalah ahli saleh.
Iya, lebih indah ketika kita mengaku bahwa kita ahli maksiat daripada kita mengaku bahwa diri kita saleh, diri kita alim, diri kita wali min auliyaillah. Bima'na anna alladhi taharra sidqa fi ma yaqulu. Artinya bahwa orang yang selalu membiasakan jujur fi ma yaqulu, apa yang telah dia katakan, dia selalu membiasakan jujur. Kalau ngomong jujur terus, dijaga betul-betul. Sebagaimana mereka orang-orang tua dari kaum-kaum terdahulu mengajarkan kepada anaknya jujur. Hasil perjalanan mereka, para pembesar kita, para kaum-kaum sholihin kita sudah terdidik di masa kecilnya untuk berkata jujur. Akhirnya di masa dewasanya mereka adalah orang-orang yang berhasil. Orang min akabir, di antara para pembesar umat ini, semuanya diajarkan oleh orang-orang tua mereka jujur. Semuanya diajarkan oleh guru-guru mereka tentang kejujuran dan mereka amalkan. Ya taragal muragi, ketika itu tinggilah orang yang tinggi, artinya tinggi derajatnya. Orang yang kalau derajat tinggi dia merasakan lebih dekat kepada Allah. Semakin seseorang imannya tinggi, semakin seseorang ibadahnya tinggi, semakin dekat kepada Allah. Semakin dia merasakan asyiknya dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa yakunu sadiqan fil fi'li, dan bisalah dia menjadi jujur dalam perbuatan. Jadi orang yang kalau misalnya dia mau jujur dalam perbuatan, dia jujur dulu dalam ucapan. Orang bisa melakukan kejujuran dalam perbuatan nih, jujur dulu dalam lisan. Biasakan dulu kita jujur kalau misalnya kita berkata. Jujur lagi. Wa fi niyati, dalam niat, kuatkan niat kita. Al-Imam Al-Ghazali seringkali mengajarkan kepada kita tentang kabbirin niyat, perbesar niat, aksirin niyat, perbanyak niat. Kita ngaji, niat kita banyak, perbesar niat ngaji. Jangan sampai rapuh. Berapa banyak orang yang niat ngajinya kurang, di pertengahan jalan rapuh. Berapa banyak orang yang sudah mendawamkan ibadah, di pertengahan jalan rapuh. Kenapa? Karena niatnya kurang. Niatnya tidak kuat. Malam yatagawa fil niyah, barang siapa yang tidak memperkuat niat, maka pasti itu di pertengahan jalan dia bakal belok atau putar haluan. Makin menjauh dan makin menjauh, dia putar haluan. Dia balik lagi. Yang seharusnya dia wasal ilallah, dia sampai kepada Allah, tapi sampai di waktu-waktu berikutnya tidak akan sampai. Kenapa? Karena sudah dia putar haluan. Seperti orang dalam satu perjalanan mau melakukan perjalanan sampai di sana dan di sini, tapi di pertengahan jalan dia putar haluan. Naudzubillah. Orang udah sampai tapi dia tidak sampai. Kenapa? Dia putar haluan. Karena kekuatan niatnya tidak ada. Ya, kalau orang yang niatnya kuat, sampai kapanpun dia bakal ngaji. Sampai dia meninggal dunia masih ngaji. Orang kalau kuat dalam zikir, sampai dia meninggal dunia sampai ngaji. Masih dalam keadaan zikir. Orang yang kalau kuat, ketika dalam keadaan bersedekahnya, sampai dia meninggal dunia dia tetap bersedekah. Ini orang yang kuat, gitu. Ini orang-orang yang kuat. Jadi betul-betul terjaga. Hatta yasila ila maratibis siddiqiyati, sampai nyambung kepada derajat as-siddiqiyah. As-siddiqiyah adalah dari kalangan mereka para nabi, para rasul dan pembesar para aulia Allah. Ya, pembesar para aulia Allah. Ini as-siddiqiyah. As-siddiqiyatul kubra. Derajat tertinggi dalam kenabian, kerasulan, dalam kewalian. Kama syahidal hadits sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana menyaksikan hadis sahih dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yazalu ar-rajulu yasduqu, ketika seseorang dia selalu jujur. Wala yazalu ar-rajulu yasduqu, ketika seseorang selalu dalam keadaan jujur. Yang dia lakukan jujur lagi, jujur lagi. Ya, seperti kalau misalnya ada pengajian santai,
waduh, dia jaga. Tapi kalau misalnya pengajian yang ada kameranya, seenak-enaknya dia ngobrol. Di sebelah depan, sebelah kanan, di sebelah kiri, seenak-enaknya, berarti tidak jujur. Nanti ibaratnya tuh, habis ngaji kena hukuman. Habis ngaji kena hukuman. Kenapa dia tidak jujur? Ya, ketika itu sang guru karena memang ada di hadapan kamera nggak bisa berbasa-basi. Karena memang terus lagi rekaman lagi, tapi nanti lihat. Itu menandakan ketidakjujuran seorang murid. Asik ngobrol lagi, Masya Allah. Iya, peci yang baunya dikasih ini dan itu, nggak boleh. Ada temannya mengikut seperti itu, kena. Ada 2 orang yang melakukan seperti itu, berarti 2 orang yang bakal kena hukuman. Karena hukuman tersebut bakal membuat orang jerak dari berdusta. Apakah itu dusta? Dusta. Ya, seperti itu apakah dusta? Dusta, betul. Seorang santri ketika disuruh hafal, tapi ketika itu tidak hafal, dusta dia. Seorang ulama, ilmunya ada, tetapi dia tidak berdakwah, andaikan dia berdakwah tujuannya duit, berarti dusta dia. Masyarakat umum ketika dia nggak ngaji, padahal ada waktu, dusta dia. Sebagaimana tugasnya ulama ngajar, tugasnya mereka para orang-orang biasa, orang awam, belajar. Tapi kalau ada ulama nggak mau ngajar, andaikan dia ngajar, nanya tarifnya berapa, tarif kayak naik mobil, tarifnya berapa dan berapa. Kalau misalnya tidak sesuai, nggak mau ngajar, ini dosa besar sebagai dusta dia seorang ulama. Sama sebagaimana masyarakat biasa, orang-orang awam, dia tidak ngaji, dosa dia. Kenapa? Kewajiban orang awam adalah ngaji, kewajiban ulama ngajar, gitu. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang kurang di situ, di kalangan ulama berarti ulama pendusta, kalau di kalangan masyarakat berarti masyarakat pendusta. Itu kalau misalnya dibiasakan seperti itu, dusta lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sampai pada akhirnya disebut dengan hatta yuktaba indallah kadzaban, sampai disebut di sisi Allah, ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Tapi kalau wala yazalul rajul yasduqu, tapi kalau misalnya ada seseorang dia selalu jujur dalam bertingkah laku. Ulama jujur dalam dakwahnya, enggak materai. Gitu. Khusyuk dia. Masyarakat jujur dalam dakwahnya, ngaji dia. Kemudian panitia yang ada, kan ada sebagian panitia, kalau misalnya dia mau menyelenggarakan pengajian, kira-kira menguntungkan atau tidak, dia panggil fulan bin fulan di masjidnya, menguntungkan nggak, dapat duit banyak nggak? Kalau nggak dapat duit banyak dari kotak amal jariah, tuh kiai diganti. Banyak yang kayak gitu, dijadikan bisnis. Otaknya adalah otak bisnis, bukan otak dakwah. Jadi kalau misalnya tuh otak jariahnya, maksudnya amal jariahnya banyak membeludak, berarti ustaz tersebut bakal terus tampil lagi. Tapi kalau tidak, otaknya bisnis, na'udzubillah min dzalik. Dan panitia seperti itu dapat nanti bakal hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun model panitia seperti itu, bukan untuk urusan dakwah yang dia lakukan, tetapi urusan bisnis. Yang kalau begitu jadinya, Masya Allah, di masjid ngomong politik aja kalau begitu jadinya, duitnya banyak pada akhirnya, ya kan? Ayo ngomong terus. Tapi apakah benar seperti itu? Kan tidak benar. Ulama yang sesungguhnya, Masya Allah, terkadang yang hadir sedikit, akhirnya nggak dipakai. Tetapi ulama yang cuma sekedar bermodalkan 1-2 hadis, 1-2 ayat, berani untuk berhumor, berani untuk berkata ini dan itu, seakan dia adalah seorang pahlawan, padahal pahlawan kesiangan. Itu yang laku, dan itu yang dipakai. Na'udzubillah, hati-hati itu panitia. Panitia maulid, panitia Isra Mi'raj, panitia hari-hari besar Islam, yang dicari ulama yang bukan sesungguhnya, dosa besar, hati-hati. Yang pada akhirnya tatanan masyarakat runtuh lantaran mendengarkan model ulama-ulama yang tidak benar. Ulama-ulama yang bermaterai, ulama-ulama yang tidak tahu tentang rujukan hukum yang ada. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Di zaman dahulu, zaman banyaknya ulama-ulama kita di Nusantara, wabil khusus di Betawi kita, tidak ada penceramah
yang berceramah dengan cuma sekedar ngebodor, tidak ada. Zaman-zaman dahulu kita, atau zaman orang-orang tua kita kecil, atau kakek-kakek kita kecil, itu mereka para aulia, mereka para ulama, semuanya berceramah dan membuat mereka yang ada di masjid, majelis, di luar sana semuanya nangis di hadapan Allah. Membuat nangis. Ucapan dan ceramahnya itu masuk di dalam hati, membuat nangis. Tapi zaman sekarang ulama yang model seperti itu, jangan pakai. Akhirnya ulama yang ngebodor dari awal sampai akhir ngebodor. Kalau kata saya punya guru Muhammad Syafi'i Adhami, itu kalmilih, garam. Kalau kita masak kebanyakan garam, kita masak, kemudian satu raupan, kita taruh tuh, atau satu ketel garam ketika kita nyayur, kira-kira enak gak? Nggak ada enak-enak. Kan kalau misalnya garam paling setengah, itu pun setengah sendok. Setengah sendok itu mengandikan kebanyakan setengah sendok apa namanya yang kecil, sendok makan atau sendok teh? Sendok teh kecil, andaikan enggak seperempatnya, andaikan enggak, ya Allah sedikit. Yang penting ada di situ. Kita makan apa namanya bakso misal, nggak enak nih nggak pakai garam, taruh dikit. Tapi kalau misalnya kira-kira garamnya 1 sendok, enak gak? Nggak enak. Dan kebanyakan garam penyakit. Tuh lihat, orang yang kebanyakan makan garam penyakit, seperti orang yang kebanyakan dengerin ceramah ngebodor melulu, penyakit hati kalau begitu. Jadi di antara penyakit hatinya adalah kesat hatinya, keras hatinya. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah perbaiki ulama-ulama kita. Allah perbaiki seluruh ulama-ulama kita menjadi pada akhirnya ulama akhirat. Jadi kalau ada seseorang merutinitaskan jujur, wa yataharra as-sidqa, dan selalu membiasakan jujur, hatta yuktaba indallah siddiqa, yang pada akhirnya ditulis di sisi Allah adalah orang-orang yang jujur. Orang kalau jujur meninggalnya pun dalam keadaan jujur, berarti dalam keadaan beribadah. Berapa banyak orang naudzubillah min dzalik meninggal dunia dalam keadaan minuman apa? Minuman keras. Berapa banyak kalau ada orang meninggal dunia lagi seperti narkoba, dengan berbagai macam narkoba. Saya nggak begitu paham, takut saya salah ngomong. Walhasil dengan macam-macam narkoba, dia pakai ini dan pakai itu, walhasil dia pergunakan tuh narkoba. Naudzubillah min dzalik. Mati. Bagaimana? Berarti kan bukan orang yang jujur. Ada berapa banyak ada orang meninggal dunia lagi senam, yang auratnya terbuka kemana-mana. Senam, terbuka auratnya. Kalau senam yang sebagaimana biasa, tertutup auratnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Beliau jaga auratnya, beliau jaga dalam jalannya enggak memandang sana dan sini. Jalan, tetapi enggak memandang sana dan sini. Jalan sambil pakai peci, Masya Allah. Ya kan, sambil pakai peci, kan bagus banget. Itu kan akhirnya olahraganya dia adalah ibadah. Olahraga, gitu. Olahraga, olahraga, gitu. Itu olahraga zahir. Bagaimana dengan riyadhah? Riyadhah artinya dalam istilah tasawuf, riyadhah itu artinya siyasatun nafsi, politiknya jiwa untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu riyadhah. Riyadhahnya kita sebagai santri, meriyadhahkan diri kita dengan memperbanyak baca sholawat, dengan menjauhkan kita dari hal-hal yang menyinggung orang, membuat diri kita sombong, membuat diri kita berburuk sangka kepada guru-guru kita. Itu riyadhah perlu dengan riyadhah, dengan berbagai macam riyadhah, gitu. Apakah orang yang ahli olahraga dia bisa riyadhah dalam istilah agama? Belum tentu. Dia ahli olahraga ini dan itu, apakah dia bisa menjaga dirinya dari hawa nafsu? Ya kan? Apakah dia memperbanyak sholawat? Kita ibarat kalau zaman-zaman dahulu ada kaum santri saking lagi asiknya lagi belajar nahwu,
Sampai olahraganya pun dengan olahraga nahu. An, nan, izan, kai. An, nan, izan, kai. Oh, dia. Sambil olahraga. Bismillahirrahmanirrahim. Terus, semuanya. Olahraga boleh. Dengan mengucap zikir kepada Allah. Mengucap salawat kepada baginda Rasulullah. Dia ingat-ingat ilmu yang ada di situ. Keluarkan. Tidak ada masalah. Kan asik kalau begitu jadinya. Gitu. Jangan malah nyanyi-nyanyi dalam olahraga, nyanyi-nyanyi dengan ucapan-ucapan yang tidak layak. Gitu. Salawat. Sambil salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Nggak tahu-taunya tembok orang retak. Nggak tahu-taunya bumi yang ada di bawah retak, dia pukul, wow, gitu. Ada satu kekuatan tersendiri. Bisa gak? Bisa. Ya, hal-hal seperti itu bisa. Karena zikiran itu memperkuat dan memperkokoh zahir dan batin kita. Zahir dan batin kita. Ya Allah, fayatisudku ketika itu kejujuran datang. Fil amal dalam satu proses perbuatan. Samaratun min samaratis sidqi fil qaul, itu merupakan sebuah buah dari buah-buah jujur dalam ucapan. Kalau misalnya kita benar-benar jujur dalam ucapan, perbuatan kita benar. Di masyarakat kita benar. Jangan kita menjadi orang munafik. Kalau lagi dalam keadaan pendidikan jujur, tapi keluar dari pendidikan beringas. Lagi pendidikan kelihatan jujur, biar apa? Biar dapat nilai bagus. Ketika kuliah dia bisa jujur, ketika dia pesantren dia bisa jujur, ketika dia sekolah bisa jujur. Tapi ketika keluar dari pesantren, ngodain perempuan. Di mana? Misalnya di tempat pom bensin misalnya. Berarti belum jujur, berarti keimanannya belum kuat. Baru keluar sebentar doang. Santri baru keluar sebentar doang. Makanya bagaimana kalau misalnya menjadi santri kalong? Repot. Makanya kalau santri kuatin. Kuat. Kenapa dari pihak para ulama-ulama saleh ketika mereka mempunyai pesantren enggak dimudahkan santri untuk keluar? Itu karena sayang, bukan karena benci. Karena sayang, bukan karena benci. Itu di luaran udaranya, ya Allah, bukan udara bagaimana, udara dahsyat. Kalau belum kuat nggak bisa. Makanya itu mereka para ulama sayang sama murid. Ntar dulu, belum waktunya kamu keluar. Baru keluar sebentar aja, Masya Allah. Yang ada di perempuan di pom bensin di tempat ini, fiwit atau godain, neng, gitu. Masya Allah, semua Masya Allah. Baru 1 menit. Hatta di sampingnya ada gurunya misalnya. Nggak ngelihat guru, berarti belum jujur. Betul gak? Betul gak? La haula wa la quwata illa billah. Apalagi kalau zaman sekarang, banyak tuh ulama-ulama tidak memperbolehkan muridnya main HP. Atau punya HP di pesantren. Kenapa? Rusak. Nanti kelihatan taktik TikTok. Atau yang dilihat ini lagi, dan itu lagi. Gitu. Ya Allah, yang seperti itu bagusnya tuh guru langsung ambil, ya ambil lagi dah, gitu. Dan ketika tuh guru mengambil karena sayang. Itu kalau misalnya apalagi udah ada YouTube dan sebagainya terbuka di situ, santri kalau nggak kuat hati-hati, naudzubillah min tsumma naudzubillah, bahkan bisa lebih beringas daripada yang di luar, gitu. Kenapa? Diajarkan agama tapi di situ dipacu juga tentang sarana berbuat maksiat dengan HP contohnya, naudzubillah. Jadi saya setuju betul kalau ada ulama-ulama kaum salihin melarang santri muridnya bermain HP ketika dalam pesantren atau majelis, saya setuju betul. Kenapa? Karena itu pendidikan besar. Pendidikan besar. Kenapa? Ngajinya sama sang guru sejam 2 jam ketika ngaji atau mungkin 3 jam, tapi di luarnya kan HP lagi dengan alasan untuk sekolah. Padahal bukan untuk sekolah. Dengan alasan ini dan sebagainya. Padahal tidak. Gitu. Akhirnya berita tahu ke sana dan ke sini. Nelpon sesuatu yang tidak ada bagusnya. Berarti tidak jujur.
Ngobrol sesuatu yang tidak ada manfaatnya berarti tidak jujur. Bagaimana melinjo di luar? Melinjo. Harga emping bagaimana? Ente lagi ngaji, nggak berjadi nanya emping. Oh bagaimana fulan bin fulan ngaji gak? Fulan enggak perlu nanya, ente lagi ngaji. Betapa Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, Habib Abdul Qadir bin Ahmad, Qutbul Awliya. Al-Imam Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad, guru di antara guru-guru kita Al-Habib Umar. Itu Habib Umar berguru 10 tahun namanya dengan Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad. Itu ketika Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf Jeddah ngaji di Ribat Tarim, itu selama 10 tahun beliau tidak pernah keluar. Sampai ke depan Ribat Tarim pun tidak. Andaikan keluar hanya untuk sholatul Jum'ah. Karena sholat Jumat wajib. Dari Ribat Tarim menuju ke Masjid Jami beberapa langkah saja. Beliau nggak tahu di depan ada apa. Sampai kalau misalnya orang tuanya ngirim surat, tempo dulu ngirim surat, kalau sekarang kan enak dengan HP. Dengan HP enaknya luar biasa. Dulu ngirim surat orang tuanya dari Semun ke Tarim, Al-Habib Ahmad, nggak pernah dibaca. Tuh surat ditaruh di bawah lagi. Tuh di bawah sajadah, ditaruh di bawah sajadah. Sampai pada waktunya beliau keluar dari Ribat, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, hari di mana beliau mau pulang ke rumahnya baru baca tulisan dari ayahnya. Ada fulan bin fulan meninggal, ada fulan bin fulan meninggal, ada fulan bin fulan lahir apa semuanya. Banyak berita yang beliau tidak tahu selama 10 tahun. Tadi saya katakan jangan kan berita di luar, di depan Ribat beliau tidak tahu berita apa-apa. Ngaji dan ngaji, itu namanya santri. Hasil jadi alim Rabbani, jadi wali Rabbani, bahkan menjadi Qutbul Awliya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf. Bagaimana kita sebagai santri, sebagai seorang santri macam tahu jualan oncom, kita tahu tukang oncom tahu rumahnya, santri atau jalan-jalan. Tukang apa namanya, tukang PS, rumah tukang PS tahu, santri atau jalan-jalan. Tukang gorengan tahu, sampai itu tukang gorengan dibelinya di mana, dari produk mana tahu, ente santri atau mau jalan-jalan. Dia santri, dia tahu berita di luar, la ilaha illallah, dengan HP tahu berita di luar ini dan itu mengganggu dan itu tidak jujur namanya. Jadilah kita sebagai santri yang jujur. Kalau kita sebagai santri yang jujur, nanti kita bakal jadi ulama yang jujur. Tapi kalau misalnya jadi santri tidak jujur, bagaimana Allah jadikan dia sebagai ulama? Andaikan jadi ulama, bisa jadi ulama yang tidak jujur. Hati-hati. Jadi seseorang bisa jadi alim Rabbani yang jujur kalau misalnya dia ketika jadi dalam keadaan santri jujur. Khawatir dia faham agama, faham lagi, tapi dia tidak jujur. Akhirnya jadi munafik atau bahkan menjadi orang yang sesat, sesat dan menyesatkan sebagaimana sabda baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi betul-betul dijaga jamaah sekalian. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga diri kita dari kedustaan. Seorang santri bisa dusta modeling seperti itu. Seorang ulama dia berpolitik melulu. Dia rapat dengan pejabat melulu. Ngajarin santri kapan? Membina masyarakatnya mana? Yang setiap waktu dia rapat dengan pejabat, setiap waktu rapat dengan konglomerat, rapat mana dakwahnya? Kalau di situ ada dakwah, alhamdulillah, mempunyai peranan yang sangat besar dalam berdakwah kepada para pejabat, alhamdulillah, atau para teknokrat, alhamdulillah, atau kepada mereka para saudagar kaya, alhamdulillah. Tapi kalau cuma sekedar mengekor, kembali ke majelis, karena tidak ada yang lebih istimewa daripada mengajar. Itu khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Yang sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah, dan yang mengajarkan Al-Qur'an. Khairukum, sebaik-baik kalian. Bukan orang yang cari rezeki kemudian dia bersedekah, belum juga. Bukan orang yang menjadi orang kaya kemudian bersedekah, belum juga. Rasul yang bersabda khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Itu orang yang paling baik. Itu orang yang paling baik. Andaikan ada orang baik, berarti setelahnya
Tapi sebaik-baiknya siapa? Yang belajar Quran, yang merenungi Al-Quran, tafsiran Al-Quran, asyik dia dengan Al-Quran, asik dalam pembacaan Al-Quran dengan tajwidnya, dengan makharijul huruf yang benar, memahami makna-maknanya, mampu mentafsirkan, mentakwilkan Al-Quran karena dia belajar dengan sesungguhnya. Kepada mereka para ulama yang memang berkompeten dalam Al-Quran dan ilmu Al-Quran. Ma'na sidqi fil amal, artinya jujur dalam perbuatan. As-sidqu fil amal, jujur dalam perbuatan. An ya'milal amala, dia melakukan perbuatan khalisan liwajhi rabbi, ikhlas karena Allah. Ikhlas. Segala sesuatu yang ulama ikhlas, yang santri ikhlas, yang panitia ikhlas. Ketika dalam dakwah ulama ikhlas, para pendengar ikhlas, kemudian juga mereka para panitia yang ada ikhlas, mudah dakwah, tersebar dengan mudahnya. Ikhlas. Dalam masyarakat, ulamanya ikhlas, masyarakatnya ikhlas, mudah dakwah, termudahkan dakwah. Nah, bagaimana kita ikhlas karena Allah? Artinya ikhlas karena Allah, al-amal li ajlillah, yang melakukan sesuatu karena Allah. La li siwa, bukan karena selain Allah. La li siwa, bukan karena selain Allah. Saya ngaji karena Allah, bukan karena kelihatan orang. Saya mengajar karena Allah, bukan karena dibanggakan orang. Saya itu dia, melakukan ini dan itu, ini dan itu. Saya melakukan ibadah karena Allah, bukan karena yang lain. Mau yang lain mau tahu mau enggak, terserah. Aku karena Allah. Wa an yahsinahu, diperindah amal ibadahnya, diperindah. Kalau dia wudunya diperindah. Kalau dia sholatnya diperindah. Kalau amalnya diperindah. Kalau ucapannya diperindah. Wa yutqinahu, dan dia yakinkan, dia kuatkan. Wa yastami' alai bi jami'i gua idza amil, dan dia kumpulkan segenap kekuatan ketika dia mengamalkan sesuatu. Kalau dia dakwah, kumpulin niat yang kuat. Dakwah. Ada semangat dalam dakwah. Kalau dia ngaji, ada semangat ngaji. Berapa banyak santri nggak ada semangat ngaji, berantakan. Orang kalau tidak ada semangat, orang kerja, aduh sakit banget nih, baru sakit puyeng sedikit nggak kerja, akhirnya nggak ada semangat. Padahal kan habis dikerokin minum jamu sembuh, insya Allah. Kalau dia punya semangat tinggi, jalan. Dakwah begitu juga, ulama, masya Allah, kehujanan, panas kepanasan, demi dakwah dia jalan. Hasil dakwah yang seperti itu. Kita semuanya ikhlas karena Allah, kuatin. Ini baru hujan sedikit nggak ngaji. Ini kalau baru panas sedikit, sakit sedikit nggak ngaji. Menandakan apa? Menandakan kekuatannya dalam ngaji, dalam mencari ilmu tidak ada. Tidak ada. Andaikan ada, lemah. Ibarat orang yang ngaji ikut-ikutan, lemah dia. Digoyang sedikit sama orang, digoyang, jatuh. Diajak sama orang, udah dah nggak usah pakai ngaji, gitu. Dia jatuh, iya aja. Kenapa? Dia punya niat nggak kuat. Dia ikut-ikutan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. As-sidqu fil amal, jujur dalam perbuatan, yaqtadi ihsana, membuahkan hukum, dia melakukan kebaikan. Wa yaqtadi ada'uhu ala wajhi, dan dia bakal membuahkan hukum, dia menjalankannya menurut ketentuan yang benar. Kalau dia benar-benar jujur dalam perbuatan. Wa yaqtadi al-ikhlasa, dan dia membuahkan hukum ikhlas dalam beramal. Kama anna sidqa yakunu fil hadithi, sebagaimana jujur sebagaimana yang telah diungkapkan dalam hadis baginda Rasulullah, fasidqu yakunu fil amal kadzalik, begitu juga jujur dalam perbuatan sama. Fakam min musallin sadiqin, berapa banyak orang yang salat dia jujur. Fakam min musallin kadzibin fi salati, dan berapa banyak orang yang salat dia dusta dalam salatnya. Kalau dalam salat ada yang ketawa sendiri, dia ketawa berarti enggak jujur dia dalam salat. Enggak jujur dalam salat. Salatnya lihat kanan kiri, berarti enggak jujur dia dalam salat. Salatnya main-mainan, enggak jujur dia dalam keadaan salat. Kumis sih udah ada, tapi salatnya masih main-mainan. Lagi mau takbiratul ihram masih main-mainan. Bahkan jenggot udah punya, Allahu Akbar. Ibarat perempuan udah dewasa, udah haid, tapi masih main-mainan dalam salat. Masih nyantai-nyantai dalam keadaan salat. Dusta dia dalam salatnya. Wa shaumu yakunu sahibuhu shadiqan,
Puasa yang bisa jadi orang yang berpuasa jujur, yakunu sahibuhu kadziban, bisa jadi orang yang berpuasa dusta fi siyamihi, dalam puasanya. Fa idza shama, kalau dia puasa, tsumma nadhara nadratal haram, kemudian dia memandang pandangan yang haram. Dia lagi puasa main HP, di situ ada perempuan, Masya Allah. Atau di luar dia ngelihat perempuan terus, tapi dia puasa, tapi puasa yang dusta. Dia ngaji, tapi ngaji yang dusta. Dia ibadah, tapi ibadah yang dusta. Kalau begitu jadinya, kelihatannya ibadah tapi dusta. Allahu Akbar. Wa akhadha yu'milu nadharahu bi syahwat. Dia mulai mempergunakan penglihatannya dengan syahwat. Waduh, lagi puasa. Asik-asikan dia ngelihat perempuan, asik-asikan terus. Wa nadhara fi ihtiqaril muslimin, dan pandangannya dalam meremehkan kaum muslimin. Dia puasa tapi meremehkan orang, jelek-jelekan orang. Fa huwa kadzibun, pendusta dia. Fi shaumi, dalam masalah puasa. Wa huwa alladhi asyara ilaihi al-Mustafa bi qawlihi, demikian disyaratkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang terpilih, dalam sabdanya, man lam yada' qaula zuri, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan palsu, wal amal bih, dan barang siapa yang tidak melakukan perbuatan palsu, maksud dia dusta dalam perbuatannya, falaisa lillahi hajatun, Allah tidak ada hajat kepada dia, fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu, walaupun dia sudah tinggalkan makan dan minum, Allah enggak kasih pahala. Kenapa? Dia puasanya dusta. Dalam puasa masih memandang perempuan, masih asik dengan perempuan. Yang dipikirkan kapan waktu berbuka, enak nih makan goreng-gorengan, enak nih minum orson, enaknya minum ini dan ini. Oh, lagi puasa. Allah nggak ada hajat sama dia, Allah nggak ada kebutuhan sama dia. Walaupun dia tidak makan, dia tidak minum. Kenapa? Nafsu birahinya tinggi. Lagi puasa jelek-jelekin orang. Lagi puasa sampai berghibah, ngomongin orang. Lagi puasa memfitnah orang. Lagi puasa dia sombong. Orang yang sombong dalam keadaan puasa tidak boleh, dalam keadaan tidak puasa juga tidak boleh. Sama perbuatan maksiat apapun, dalam keadaan puasa tidak boleh, dalam keadaan tidak puasa pula tidak boleh. Tapi ketika dalam keadaan puasa lebih lagi. Capek dia melakukan ibadah namanya puasa. 1 hari penuh, tetapi dia campurkan di situ dengan perbuatan maksiat. Na'udzubillah min dzalik, wa hadza madharun lisidqi fil amal. Nah, ini dampak jujurnya dalam perbuatan. Kalau dia benar-benar jujur, kelihatan. Salat yang karena Allah kelihatan, ngaji yang karena Allah kelihatan, yang santri karena Allah kelihatan, ulama yang karena Allah kelihatan, guru yang karena Allah kelihatan, masyarakat yang karena Allah kelihatan, pejabat, rakyat, pemimpin yang karena Allah kelihatan. Nggak usah pakai bercitra sana dan sini, kelihatan. Allah yang maha memperlihatkan itu semuanya. Ya mudhir, dialah Allah yang maha memperlihatkan segala sesuatu. Dianya Allah subhanahu wa ta'ala pula yang maha menutup, ya sattar. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita minas siddiqin, di antara orang-orang yang jujur dalam berbuat, dalam berkata. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Al-Fatihah al-Qabul. Wa tamam bi Rasulillah hadrati Sayyidina Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah ghafuri lil 'abdi dzil ghururi wal farti fil umuri wa hamagatil huburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala man yajimama wa li anbiya khitama wa ala alil kirami wa sahbika nujumi fi qulwatil marami للحرم والأعجام يا ربنا اعترفنا وإننا أسرفنا
فتب علينا توبة تغسل كل حمى واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صمة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا باكتسام منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عدد طاش الصحب والحمد لله في البدء والتناهي.